sahabat rock and roll. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Pokoknya keren banget sahabat rock and roll aku yang lama banget. Pokoknya keren banget. Tapi sebelumnya, mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Cus! Yeay, sahabat rock and roll. Seperti aku bilang di awal tadi di opening, kalau di sebelah aku sudah kehadiran bintang tamu Mas Iwan, Abang Iwan. Gitu tangannya Bang. Aku bercandain Bang Iwan tadi, kalau Bang itu kita kakak adik ya kan, bisa minta duit tiap bulan. Kalau Mas Iwan kita dealing budget ya. Iya betul. Diskon dong gitu kan. Siapakah Mas Iwan ini atau Bang Iwan ini? Bang Iwan Hutapea adalah seorang lighting designer profesional di bidang lighting yang keren banget dan hits. Jadi kalau coba Google cari, aduh the one and only pokoknya Bang Iwan Hutapea. Makasih udah datang loh. Thank you. Aku bahagia banget loh. Sahabat rock and roll, hari ini kita pokoknya manfaatkan diskusi kita, sharing kita sama Bang Iwan, karena sahabat rock and roll di rumah mau tahu banyak tentang Bang Iwan, tentang profesinya Bang Iwan. Karena di kelas event ini kita lebih menggali apa aja hubungannya atau apa aja tentang event, salah satunya lighting. Yeah. Tapi biar lebih deket lagi, sahabat rock and roll mungkin mau tahu siapa sih Bang Iwan Hutapea, apa sih profesinya, maksud aku perusahaannya gitu ya, terus lagi ngerjain apa. Mau nggak dong Bang, kameranya? Jadi genit gue kalau panggil abang. Halo teman-teman semua, nama saya Iwan Hutapea. Profesi saya adalah lighting designer atau penata cahaya. Jadi kalau bahasa Indonesianya saya lebih prefer ke sana. Kerjaannya, kalau kita teman-teman sering lihat event-event di TV ataupun event off air seperti acara corporate, acara konser, fashion show dan lain-lain, kita melihat cukup familiar lah ya sama suasana panggung yang megah dengan lighting yang bergerak, berwarna dan semua dinamis panggung. Itu semua adalah permainan cahaya. Nah, tugas seorang lighting designer adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas-tugas itu yang untuk lightingnya sesuai sama brief atau konsep yang dibuat oleh si konseptor, apakah art directornya atau si sutradara atau show director, kita atau lebih kenalnya ya kreatifnya. Nah, tugas dia adalah menerjemahkan. Ya. Jadi misalnya seorang kreatif director atau art director pengen suasananya megah, suasananya dinamis. Nah, dari bahasa-bahasa kreatif itu diterjemahkan oleh seorang lighting designer menjadi bahasa teknis dan bahasa tampilan. Jadi artnya gitu. Jadi jadi misalnya, Wan, saya mau suasananya meriah. Oh, lagunya seperti apa? Seperti ini dan ini. Oh, lampunya banyak bergerak, banyak ganti warna. Jadi yang seperti itu adalah tugas seorang lighting designer. Wow, keren banget. Itu loh, lighting designer adalah penata cahaya. Ya kalau zaman di TVRI tulisannya penata gambar, penata cahaya. Betul. Ya, benar, di TVRI ya. Zaman dulu TVRI ya kan. Ya. Tapi kalau sekarang udah ngomongnya udah lighting designer segala macam gitu ya. Ya. Sahabat rock and roll, kita mau gali lagi tapi mau cerita dulu, mau flashback dulu tentang Bang Iwan. Bang, sebelum ngomong yang seru-seru tadi, flashback dulu.
gimana ceritanya bisa nyemplung, kejeblos atau bagaimana nih di dunia penata cahaya atau lighting designer ini? Ada sekolahnya atau gimana? Sahabat Rock'n'Roll mesti kepo nih pasti mereka. Nggak ada ya, sebenarnya di sini kalau saya belajarnya otodidak ya. Otodidak tuh, nggak usah sekolah. Jadi dulu sebenarnya mulanya tuh ya seperti kita rata-rata di orang event ya, belajar dari stage crew, kecebur atau ikut-ikutan teman gitu kan. Mau nggak jadi kru? Seru-seruan dong, itu kan jadi kerjaan yang daripada bengong. Kerjaan daripada bengong, oke. Ya kan? Masih muda, belum banyak kesibukan, terus ada yang ngajakin, mau ikut event nggak? Kerja? Semangat dong. Ya Umur kan? berapa tuh Bang? Itu umur... Belasan atau puluhan? 20? 20-an lah. Tuh, mahasiswa ya, jangan daripada bengong ikut ya kan? Terus? Nah jadi bermulanya dari situ, orang datang ke event harus bayar. Yuk, beli Kita tiket. dibayar loh. Kita dibayar. Nah, walaupun jadi kan begadang. itu kan menjadi keseruan tersendiri, jadi pancingan yang seru lah gitu ya. Ikut event, lihat artis, dibayar lagi. Nah, Terus bisa deket sama artisnya. Nah, jadi mulanya di situ. Tapi lama-lama begitu mulai akhirnya jadi sering, dari yang insidentil mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ikut event, akhirnya terus jadi lama-lama jadi kayak profesi gitu kan. Nah begitu mulai udah jadi ini, akhirnya apakah terus mulai nimbang-nimbang kan, ternyata di event itu banyak segmennya. Ya. Nah akhirnya begitu lihat kok saya selalu memperhatikan masalah lighting. Kok lightingnya gini ya? Kok lightingnya gitu ya? Oh, dari sekian banyak dunia event atau item-item di event produksian, Bang Iwan interestnya di lighting. Iya. Karena ada interest dulu ya. Jadi, kita biasa nonton konser, lagunya kita kenal, artisnya siapa. Lama-lama mulai ngedalemin gitu kan, loh kok kalau lagunya gini kok tampilannya gini ya? Lightingnya nggak pas ya? Apa ya yang bikin dia begitu? Oh ternyata dari lighting. Oh maksudnya mendapatkan keseruan ketika lihat lagunya oke, lightingnya oke. Oke. Jadi antara apa yang kita denger sama apa yang kita lihat kan? Yes benar. Nah, jadi kok nyambung banget. Emosi tuh kena gitu, terangkat atau gimana gitu. Setelah lihat lagi, lighting. Nah dari situlah mulai lebih serius memperhatikan. Learning by doing. Ya. Berapa lama untuk belajar dari tadi yang Bang Iwan bilang interest, terus akhirnya menekuni? Problemnya di sini kan sekolah lighting itu terbatas. Nah itu poin. Nah jadi terbatas malah nggak ada apa? Ada tapi hanya 2 SKS dari 1 mata kuliah. Oke. Di ada. Taman Ismail Marzuki. Ya. Atau di institut seni yang lainnya gitu. Nah itu dia cuman 2 SKS gitu. Dan untuk belajar lighting doang nggak bisa. Event management 3 SKS. Nah, tapi kan artinya mesti masuk ke fakultas itu. Betul. Dan ya kan? itu juga nggak cukup. Nah, jadi sekolah yang paling baik itu adalah ikut rental. Ya. Jadi saya magang. Magang, ikut rental karena kalau di rental itu kan pekerjaannya banyak. Betul. Tiap hari mungkin ada event yang ganti. Akhirnya kita belajar otodidak. Tiap hari ketemu barang itu, tiap hari. Akhirnya, dari yang nggak tahu itu lampu apa, mulai belajar namanya, terus mulai belajar fungsinya, mulai belajar sistemnya. Nah, jadi yang dipelajarin teknis dulu. Ya. Nah, teknisnya dulu, sambil abis itu baru belajar masuk ke artnya. Oke. Nah, jadi dari situlah baru digabungin gitu. Wah, seru. Jadi Bang Iwan tadi udah cerita. Pertama, istilahnya ada interest dulu, terus
terjun langsung di rental. Otomatis ketemu langsung sama barangnya, tahu seperti apa, baru belajar artnya, ya kan? Nah kalau belajar artnya juga otodidak juga. Iya. Otodidak juga. Itu juga by project, maksudnya karena sering ikut, akhirnya. Iya, sering ikut, terus banyak tanya sama yang udah lebih senior di bidang itu ya. Karena kan zaman dulu belum ada Google. Enggak. Kalau sekarang Google bentar, teori lighting, jebret. Iya. Segala macem udah ada. Setup lighting keluar gitu. Kalau kan. dulu, Pak mau nanya, kalau ini gimana? Gimana ya? Siapa kamu? Masih begitu gitu. Iya, Jadi iya. nanya sini, kepentok di sini, kejedot di situ, jatuh salah. Nah itu proses belajarnya, jadi trial errornya tuh panjang ya. Luar biasa. Tapi kalau barometernya Bang Iwan sendiri, lighting designer itu ada nggak siapa dari luar? Yang jadi patokan gitu, maksudnya ideal. Nah, jadi ya kayak kita ngefans sama artis ya. Iya. Ada beberapa yang jadi panutan gitu di dunia lighting, yaitu saya ada 2 orang, yaitu si Rob Koenig, dia itu lighting desainernya Guns N' Roses, terus sama apalagi dia yang pegang itu ya, itu satu. Terus satu lagi ada Patrick Woodruff, dia lighting designer siapa? Dia itu lighting designer dari zamannya ABBA sampai ke Lady Gaga. Lady Gaga ya juga dia yang waktu itu masih sempet pegang. Nah, kalau itu emang living legend lah di dunia lighting keren gitu. Keren banget ya. Aduh. Mulai dari Deep Purple dulu dia, kesini waktu dulu itu waktu Rolling Stone. Sempat datang. Iya, cuman kebenaran di sini waktu itu show-nya siang, jadi dia nggak kerja. Oh iya. Jadi penonton dia. Penonton ya. Nah itu yang jadi patokan kalau di yang lebih entertain, maksudnya lebih ke konser, ke musik gitu. Memang sih sahabat rock and roll, aku juga kalau nonton konser ya Bang Iwan, yang aku tunggu tuh opening lightingnya, opening fanfare video dengan lightingnya, cep jeret, kayak apa nih, kayak gini contoh eventnya Bang Iwan ya. Wah, keren banget kan? Keren banget sih Bang. Aku sih nggak tahu, aku memang suka banget ya. Itu juga salah satu faktor kenapa aku senang banget ngerjain event.
Karena lihat itu kepuasan, lihat lightingnya, soundnya, Iya. pokoknya megah itu adalah apa ya, hal utama lah yang harus diberikan kepada klien gitu. Nah, sahabat rock and roll udah lihat seperti apa itu lighting designer, kerjaannya, hasilnya. Sekarang kita belajar ilmunya sama Bang Iwan. Bang, mesti belajar dari mana dulu nih sahabat rock and roll? Apa dulu yang mesti dipelajarin? Sebenarnya gini, kalau secara benernya lighting designer itu biasanya rata-rata yang berkarir di sana berangkatnya dari teknisi. Karena di situ dia berhubungan langsung sama teknisnya ya. Oke. Karena dari teknis-teknis ini semuanya didesain menjadi satu tampilan yang baik. Nah, jadi gimana kita mau mendesain suatu tampilan kalau kita nggak tahu elemennya? Betul. Nah, jadi misalnya lampu 1, lampu 2, kita ngedesain, oh perlu 1 lampu atau 2 lampu? Nah, itu dia. Jadi karakter lampunya seperti apa? Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kalau basicnya itu kita sudah tahu, maka istilahnya kalau kita masak, kita pelajarin ini dulu. Ini daging apa, ini bumbunya apa, ini apa. Nah, habis itu baru masukin ke wajan kita masak gitu kan? Iya, nah, betul. Perlu kecap nggak? Perlu garam nggak? Gitu? Atau perlu semuanya? Nah, iya betul. kira-kira seperti itu. Nah, Kecap rasanya apa, garam rasanya apa gitu. Oke. Nah, jadi sekarang enaknya itu semuanya bisa kita cari secara online. Baik dari teorinya, jenis-jenis lampu yang biasa dipakai itu juga ada. Bahkan sampai tutorial untuk penggunaan mixer pun semuanya sudah ada di YouTube. Semuanya ada online. Jadi mudah sekali belajarnya. Beda sama zaman kita dulu. Zaman kita dulu. Zaman kita ya? Zaman kita ya? Enggak, Deng. Beda dikit. Tetap loh, aku nggak, ya beda dikit lah gitu. Nah, cuman yang jadi patokan itu bahwa kalau kita lihat contoh tadi adalah apa sih yang dilihat penonton? Nah, itu dia poin. Apa lihat penonton? Selain dari penonton datang ke pertunjukan untuk lihat artisnya, denger lagunya. Nah, kan artinya adalah faktor pendengaran, kuping, sama faktor mata. Apa yang dilihat. Yes. Nah, jadi apa yang didengar itu harus sesuai sama apa yang dilihat. Ya kan? Sinkron antara penglihatan sama pendengaran. Yeah. Begitu itu nggak ketemu antara beat sama perubahan lampu aja, Lampu, orang langsung. Iya. Nah, Pagi orang yang nonton kayak kita ini ya, kritis. apaan sih? Apaan sih? Iya ya. Terus rame abis itu. Nah, apalagi karena sekarang udah banyak referensi. Iya, karena kita sudah banyak referensi dan Iya. dari konser-konser luar negeri yang luar biasa ya Iya. kan. Nah, jadi yang mesti dipelajarin adalah gimana kita menampilkan sesuatu penampil di atas panggung, apakah itu penyanyi, apakah itu penari atau performers, kita nampilinnya supaya kelihatan oleh penonton yang sesuai sama referensinya, apakah lagunya, apakah emosinya atau apanya, supaya message itu sampai ke penonton. Setuju, iya. Jadi kalau saya dulu belajarnya itu dari lukisan. Lukisan? Iya. Lukisan, sahabat. Terutama Raro. lukisan-lukisan zaman abad pertengahan ya. Seperti si Rembrandt dan lain-lain yang zaman itu belum ada listrik, tapi mereka ngelukisnya mengenai terang gelapnya efek cahaya terhadap si objek itu luar biasa. Dramatis banget. Iya. Yes. Nah, jadi dari situlah dilihat bahwa menampilkan seorang yang lagi sedih, itu cahayanya gimana sih mataharinya. Nah, itu yang ekspresi si yang ditampilkan itu nyampe ke yang ngelihat. Betul. Nah, jadi dari situ sebenarnya belajar lighting yang paling bener lihat lukisan. Kalau dari fotografi, belajar foto bisa juga belajar lighting juga nggak? Nggak ya?
bisa aja gitu, karena secara teori sih prinsip-prinsip yang dipakai prinsip dasarnya semua sama lighting fotografi. Gitu, bahwa front light, backlight, sama ya. Sama gitunya. Gitu. Seru. Nah, cuman kan kalau di dunia pertunjukan kan lebih ekspresif. Ya, dinamis. Bahwa, lebih ekspresif, lebih dinamis. Yang intinya kan kalau di pertunjukan kita make beliefs, bikin penonton percaya bahwa oh ini orang lagi sedih, ini orang lagi ceria, oh ini orang lagi di hutan. Iya, Nah, betul. yang begitu-begitunya yang ya namanya art subjektif. Jadi buat saya ini dia lagi sedih, buat orang lain enggak ah. Iya. Jadi kita punya keleluasaan sebenarnya, malah enak gitu bahwa menurut gua yang bagus begini gitu. Nah, karena ya namanya art ya subjektif banget. Iya. Nggak bisa diperdebatkan, nggak tuh bisa. susah. Nggak. Nah, tinggal apakah yang kita hasilkan bisa diterima penonton. Iya. Nah, karena hakimnya nanti mereka yang nentuin, oh lightingnya bagus, Iya. oh lightingnya cocok, oh, kalau lightingnya bagus, oh artinya tinggal nunggu jadwal. Next project. Next project. Menarik sekali kan sahabat rock and roll, apa itu lighting designer, apa profesi lighting designer. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa video ini di like, comment, share, dan di subscribe. Yeay.